Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok saya sendiri Amanda Putri Dewanti, Anggi Nurma Yunita Soliha, Anisatul Munawaroh, Astin Diasari, dan Az-Zahra Maulida Wardani. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang teori belajar. Materi pertama yang akan kita bahas adalah definisi dan contoh belajar. Definisi belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru, dan dengannya dapat terbentuk suatu perubahan diri individu. Ahli psikologi menerangkan bahwa belajar merupakan proses besar dari perkembangan hidup anak didik. Semua aktivitas dan prestasi hidup anak didik lain adalah hasil dari belajar. Kedua yaitu contoh belajar. Ketika anak balita bermain plastisin. Plastisin yang warna-warni merupakan stimulus bagi anak untuk merangsang kreativitas anak. Dan ketika anak balita tersebut memegang teksturnya yang lembek, dia terkejut dan penasaran. Nah, perilakunya ini merupakan respon atau reaksi atas rangsangan yang timbul pada mainan tersebut. Namun, dengan seringnya anak tersebut memainkan plastisin atau memegang plastisin tersebut, maka dia akan terbiasa. Tingkah laku yang ditimbulkan atau diperbaiki melalui serentetan reaksi atas situasi atau rangsangan yang ada. Itu termasuk belajar. Saya, Anggi Nurma Yunita Solihah, akan menjelaskan mengenai arti penting belajar. Belajar adalah key term atau istilah kunci yang vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa belajar tidak akan pernah ada pendidikan. Menurut L. Thorndike meramalkan, jika kemampuan belajar umat manusia dikurangi setengahnya, maka peradaban yang ada saat ini tidak akan berguna lagi bagi generasi yang akan datang. Bahkan menurut Howe, peradaban itu mungkin akan lenyap tertelan zaman. Belajar dalam perspektif agama, khususnya agama Islam, merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang memiliki arti, niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat kepada orang-orang beriman dan berilmu. Berdasarkan pertimbangan yang sudah ada tersebut, calon guru profesional harus bisa melihat hasil belajar siswa dari berbagai sudut kinerja psikologis yang utuh dan juga menyeluruh. Siswa yang menempuh proses belajar dapat ditandai dengan munculnya pengalaman-pengalaman yang bersifat positif, dengan tujuan untuk mengembangkan aneka ragam sifat, sikap, dan kecakapan konstruktif, bukan kecakapan yang destruktif atau merusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Munawaroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang belajar, memori, dan pengetahuan dalam perspektif psikologi dan agama. Yang pertama, belajar. Beberapa ahli atau pakar psikologi di atas telah menjelaskan bahwa belajar merupakan proses dasar dari perkembangan hidup anak didik. Dalam penjelasan lanjutannya, pakar psikologi belajar itu menambahkan bahwa pengalaman hidup sehari-hari dalam bentuk apapun sangat memungkinkan untuk diartikan sebagai belajar, sebab sampai batas tertentu, pengalaman hidup juga berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian organisme yang bersangkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, fisiologis. Faktor ini berkenaan dengan kondisi umum jasmani seseorang, misalnya
menyangkut kesehatan atau kondisi tubuh seperti sakit atau terjadinya gangguan pada fungsi-fungsi tubuh. Yang kedua, psikologis. Faktor-faktor psikologis antara lain intelijensi, perhatian, minat, bakat, dan motivasi. Yang ketiga, kelelahan. Faktor ini baik berupa jasmani maupun psikis atau rohani. Dan poin yang terakhir adalah lupa. Faktor lupa merupakan ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dilakukan. Yang kedua ialah memori. Memori adalah suatu faktor yang erat hubungannya dengan proses belajar. Jika proses belajar berjalan dengan baik, maka hasil belajar juga akan baik. Menurut Sarlito, mengingat atau memori adalah perbuatan menyimpan hal-hal yang sudah pernah diketahui untuk pada suatu saat lain dikeluarkan dan digunakan kembali. Sebab tanpa ingatan hampir tidak mungkin seseorang mempelajari sesuatu. Sedangkan menurut perspektif psikologi, terutama psikologi kognitif, memori atau ingatan ialah kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksikan pesan-pesan. Jadi, di sini ada 3 unsur dalam perbuatan ingatan, yaitu menerima kesan-kesan, menyimpan, dan memproduksikan. Faktor yang mempengaruhi daya kerja ingatan antara lain kondisi jasmani, faktor usia, emosi. Sedangkan proses memori atau ingatan dalam perspektif ini sangat mekanis dan berlaku dalam 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan pesan dalam ingatan atau encoding. Kemudian, pesan tersebut disimpan atau storage. Lalu, menimbulkan kembali atau retrieval. D. Teori-teori pokok belajar. Teori belajar adalah prinsip umum atau kumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelas atas sejumlah fakta dan penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Dari sekian banyak teori yang berdasarkan hasil eksperimen terdapat kategori yang sangat menonjol, yaitu teori koneksionisme, pembiasaan klasik, pembiasaan perilaku respon, dan pendekatan kognitif. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Teori koneksionisme merupakan teori yang ditemukan dan dikembangkan oleh Edward Tomdek pada tahun 1874 sampai 1949 berdasarkan eksperimen yang ia lakukan pada tahun 1890-an. Ia menggunakan hewan-hewan terutama kucing untuk mengetahui fenomena belajar. Tomdek memasukkan kucing ke dalam sangkar dan di dalam sangkar tersebut dilengkapi dengan peralatan seperti pengungkit, grendel pintu, tali yang menghubungkan pengungkit dengan grendel. Saat di dalam sangkar, kucing mengeong-eong, mencakar, melompat, dan berlari-lari. Namun, gagal meloloskan diri dari dalam sangkar untuk mencapai makanan yang ada di luar. Akhirnya, entah bagaimana kucing tersebut mampu menekan pengungkit dan pintu dapat terbuka. Eksperimen puzzle box ini kemudian terkenal dengan nama instrumental conditioning. Artinya, tingkah laku yang dipelajari dan berfungsi sebagai instrumental atau penolong untuk mencapai hasil atau ganjaran yang dikehendaki.
Berdasarkan teks eksperimen yang dilakukannya, Tom Dek menyimpulkan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon. 2. Pembiasaan klasik. Teori ini berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936 yang berasal dari Rusia. Pada dasar pembiasaan klasik adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Dalam eksperimennya, anjing yang digunakan dalam percobaan itu mula-mula diikat dan pada salah satu kelenjar air liurnya diberi penampung cairan yang dihubungkan dengan pipa kecil. Kemudian dilakukan eksperimen berupa pembiasa mendengarkan bel diberi makan berupa serbuk daging. Setelah suara bel tadi diperdengarkan lagi tanpa memberi makan pada anjing, ternyata anjing tersebut tetap mengeluarkan air liurnya meskipun hanya mendengarkan bel tersebut. 3. Teori pendekatan kognitif. Teori belajar pendekatan kognitif adalah bagian terpenting dari psikologi kognitif yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam pengembangan psikologi pendidikan. Dalam psikologi kognitif, manusia tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungannya sebagai anggapan behaviorisme, akan tetapi dianggap sebagai makhluk yang berusaha memahami lingkungannya, makhluk yang selalu berpikir atau disebut dengan Homo sapiens. Pendekatan psikologi kognitif lebih menekankan arti penting proses internal mental manusia. Dalam pandangan ahli kognitif, tingkah laku manusia yang tampak tak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental seperti motivasi, kesengajaan, keyakinan, dan sebagainya. Dalam perspektif ini, belajar pada asasnya adalah peristiwa mental, bukan peristiwa behavioral yang bersifat jasmaniah, meskipun hal-hal yang bersifat behavioral tampak lebih nyata dan hampir setiap peristiwa belajar siswa. Istilah kognitif berasal dari kata Latin cognoscere, yang artinya mengetahui. Aspek kognitif ini banyak mempermasalahkan bagaimana orang memperoleh suatu pemahaman akan dirinya serta lingkungannya, dan bagaimana dengan kesadarannya ia bertindak terhadap lingkungan tersebut. Dalam hal ini, perilaku kesadarannya adalah ide di dalam otak yang tampak pada perilaku berpikir. Ketika kita mempelajari teori belajar, maka pembahasannya tidak lepas dari sistem instruksional. Kedua hal ini erat kaitannya satu sama lain. Kemudian instruksional berarti komunikasi dalam bidang instruksional. Dengan demikian, apabila ingin membicarakan tentang komunikasi instruksional, maka dengan sendirinya kita tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai kata atau istilah instruksional. Kata instruksional berasal dari kata instruction. Hal ini bisa berarti pengajaran, pelajaran, atau bahkan perintah atau instruksi. Memang terdapat berapa kemungkinan makna dari instruksional tersebut karena tergantung pada bidang dan konteks pembahasannya. Di dalam dunia pendidikan, kata instruksional tidak diartikan perintah, tetapi lebih mendekati kedua arti yang pertama, yaitu pengajaran atau pelajaran. Bahkan dapat diartikan pembelajaran. Pada istilah pengajaran yang dominan adalah guru, pengajar, atau dosen, sebagaimana kata mengajar itu sendiri datangnya dari belajar. Maka pada pelajaran titik beratnya adalah materi atau pesan yang diajarkan oleh pengajar. Pembiasaan perilaku responsif. Pendidikan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga masyarakat dan keluarga. Itu disebabkan lahirnya asas pendidikan seumur hidup yang menegaskan bahwa proses pendidikan bisa berlangsung di mana saja, baik di dalam maupun di luar sekolah.
Meskipun demikian, pada umumnya orang lebih menaruh harapan untuk menyerah pendidikan anaknya pada sekolah. Mengingat bahwa di dalam sistem pendidikan formal ini lebih nampak jelas program serta pelaksanaan kegiatannya. Di dalam sistem pendidikan, sekolah potensi yang akan diaktualisasikan adalah potensi dari dalam diri siswa, di mana siswa sebagai subjek didik diyakini memiliki modal dasar serta dia dilahirkan. Tugas pendidikan adalah bagaimana cara mengarahkan dan mempergunakan modal dasar yang ada dalam diri siswa serta memanifestasikan dalam bentuk program dan kenyataan kegiatan. Sekarang ini muncul polemik di tengah masyarakat bahwa proses pendidikan yang berlaku di sekolah cenderung mengutamakan di bidang kognisi dan psikomotorik pada bidang afeksi. Proses dan fase belajar. 1. Definisi proses belajar. Proses adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, processus, yang berarti berjalan ke depan. Kata ini mempunyai konotasi urutan langkah atau kemajuan yang mengarah pada suatu sasaran atau tujuan. Menurut Chaplin 1972, proses adalah any change in any object or organism, particularly a behavioral or psychology change. Proses adalah suatu perubahan yang menyangkut tingkah laku atau kejiwaan. Dalam psikologi belajar, proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan hingga tercapainya hasil-hasil tertentu. Reber 1988. Jika kita perhatikan ungkapan any change in object or organism dalam definisi Chaplin di atas dan kata-kata cara-cara atau langkah-langkah means of operation dalam definisi Reber tadi, istilah tahapan perubahan dapat kita pakai sebagai padanan kata pros. Jadi, proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri siswa. Perubahan tersebut bersifat positif, dalam arti berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya. 2. Fase-fase dalam proses belajar. Karena belajar itu merupakan aktivitas yang berproses, di dalamnya terjadi perubahan-perubahan yang bertahap. Perubahan-perubahan tersebut timbul melalui fase-fase yang antara satu dengan lainnya bertalian. Menurut Jerome S. Brunner, salah seorang penentang teori SR, Von Berlo 1985, dalam proses belajar, siswa menempuh 3 episode atau fase, yakni A. Fase informasi, tahap penerimaan materi. B. Fase transformasi, tahap pengubahan materi. C. Fase evaluasi, tahap penilaian materi. Dalam fase informasi atau information, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Di antara informasi yang diperoleh, itu ada yang sama sekali baru dan berdiri sendiri. Ada pula yang berfungsi menambah, memperhalus, dan memperdalam pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Dalam fase transformasi atau transformation, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah, atau ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrak atau konseptual supaya kelak pada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Bagi siswa pemula, fase ini akan berlangsung lebih mudah apabila disertai dengan bimbingan Anda selaku guru yang diharapkan kompeten dalam mentransfer strategi kognitif yang tepat untuk mempelajari materi pelajaran tertentu. Dalam fase evaluasi atau evaluation, orang siswa akan menilai sendiri sampai sejauh mana pengetahuan informasi yang telah ditransformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala-gejala lain
atau memecahkan masalah yang dihadapi. Menurut Wittig, 1981, dalam bukunya Psychology of Learning, setiap proses belajar selalu berlangsung dalam tahapan-tahapan yang mencangkup A. Acquisition, tahap perolehan atau penerimaan informasi, B. Storage, tahap penyimpanan informasi, C. Retrieval, tahap mendapatkan kembali informasi. Pada tingkatan acquisition, seorang siswa mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respon terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan perilaku baru. Pada tahap ini, terjadi pula asimilasi antara pemahaman dengan perilaku baru dalam keseluruhan perilakunya. Proses acquisition dalam belajar merupakan tahapan yang paling mendasar. Kegagalan dalam tahap ini akan mengakibatkan kegagalan pada tahap-tahap berikutnya. Pada tingkatan storage, seorang siswa secara otomatis akan mengalami proses penyimpangan pemahaman dan perilaku baru yang ia peroleh ketika menjalani proses acquisition. Peristiwa ini sudah tentu melibatkan fungsi short term dan long term memory, mengenal mekanisme atau proses kerja dan hubungan antara kedua memori ini telah penyusun paparkan dalam subbab C, belajar, memori, dan pengetahuan dalam perspektif psikologi dan agama. Pada tingkatan retrieval, seorang siswa akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem memorinya, misalnya ketika ia menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Proses retrieval pada dasarnya adalah upaya atau peristiwa mental dalam mengungkapkan dan memproduksi kembali pemahaman dan perilaku tertentu sebagai respon atas stimulus yang sedang dihadapi. Dari pembahasan di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan dalam keadaan sadar untuk memperoleh konsep, pemahaman, dan terbentuk suatu perubahan diri individu. Belajar memiliki arti penting, yaitu key term atau kata kunci yang penting dalam usaha pendidikan. Belajar dalam perspektif psikologi adalah proses dasar perkembangan hidup anak didik. Sementara, belajar dalam perspektif agama, yakni Islam, belajar bukan hanya sekedar upaya dalam perubahan perilaku. Teori belajar dibagi menjadi 4, yaitu koneksionisme, pembiasaan klasik, pembiasaan perilaku responsif, dan pendekatan kognitif. Selain itu, belajar juga memiliki fase-fase. Fase-fase belajar terdiri atas fase informasi, transformasi, dan evaluasi. Untuk mencapai fase-fase tersebut, dibutuhkan sebuah proses belajar. Proses belajar adalah tahapan perubahan perilaku kognitif, efektif, dan psikomotor. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.